inklusif ini dapat berjalan dengan baik. Tak banyak sini yang saya sampaikan dari paparan yang telah kita dengarkan tadi. Saya ingin mengajak semua guru-guru ini selaku nanti yang akan menjadi penggerak untuk sekolah inklusif kita. Yang pertama, sekolah ini membutuhkan kesabaran yang amat sangat untuk membimbing peserta didik kita. Jadi seperti tadi, setiap anak berbeda, setiap anak punya keistimewaan. Maka untuk itu mari sama-sama, karena dengan kebersamaan insya Allah kita mampu meraih banyak kebaikan. Sesuai juga dengan Al-Quran yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari sama-sama kita meraihnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti dapat menjadi kenyataan sesuai dengan yang kita rencanakan. Bapak Ibu, sekolah inklusif membutuhkan perlakuan khusus kepada peserta didik kita, karena perbedaan-perbedaan mereka akan menjadikan keistimewaan bagi mereka dan juga kita yang mampu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Mudah-mudahan dengan keadaan yang kita perlakukan nanti tidak akan lagi ada terdapat bullying kepada peserta didik yang memiliki keterbatasan. Saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan madrasah inklusif di madrasah kita ini. Terima kasih. Kementerian mendorong terbentuknya satuan pendidikan khusus dalam bentuk RALB, MILB, MTSLB, MALB, MAKLB. Itu terdapat dalam pasal 61A, B, C, dan D. Jadi di tahun 2015 Kementerian Agama baru berpikir untuk membuat madrasah luar biasa. Kemudian KMA nomor 890 tahun 2019 tentang pedoman kebutuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik. Jadi bagi guru sertifikasi pada tahun 2019, kalau dia menjadi guru pembimbing siswa inklusif, maka beban tugas dia disamakan dengan 6 jam tatap muka. Nah, itu. Jadi harus berapa banyak siswanya? Satu pun siswanya sudah dia dihitung 6 jam yang dibimbingnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat jumlah data madrasah inklusif dan madrasah luar biasa. Ini hasil dari Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kemenang RI Juni 2021. Jumlah RA itu di Indonesia hanya 11 madrasah inklusifnya. Ya, MI 50, MTS baru 15, Aliyah itu baru 1. Se-Indonesia baru 77 madrasah inklusif. Kemudian madrasah luar biasa. Madrasah luar biasa MI-nya 1, MTS 1. Sementara PDBK-nya, peserta didik berkebutuhan khususnya, dan guru pendidik khusus itu untuk siswanya sudah ada 964, gurunya 300. Kalau menurut Permendiknas, setiap satu guru pendidik khusus itu hanya melayani 3-4 siswa ABK. Ya, karena dia tidak banyak-banyak.
Kemudian kita lihat lagi data pendidikan madrasah Kementerian Agama tahun 2021. Ya, jumlah siswa kita mulai dari RA, MI, MTS, MA itu 10 juta lebih. Siswa yang berkebutuhan khusus kita itu ada 47.000. Ada 47.000. Siapa yang mendidik 47.000 itu? Ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya madrasah kita mencoba untuk mengakomodir siswa-siswa ABK tersebut. Kemudian Bapak Ibu, sudahkah kita inklusif? Sudahkah kita inklusif? Dari 3 gambar ini, 3 yang pertama, 3 yang kedua, baru 3 yang terakhir. Yang manalah yang sebenarnya yang dikatakan inklusi? Nomor 3. Yang sama itu yang mana? Mereka ada tembok, mereka mau melihat pertontonan di sana, tontonan. Ini kemarin lantaran apa ini? Begitu saya pindah, nggak nampak. Padahal itu lomba pacuan kuda itu di sana. Ya, yang dikatakan layanan inklusi itu, kalaulah yang pertama sama semua, inilah yang kita terapkan selama ini. Sama semua, yang bodoh, yang pintar, yang ABK, pokoknya sama semua. Cara mengajar kita sama. Selama ini kan itu sama semua kita menerapkannya. Bagaimana kita mau mengajari si Eri? Bagaimana kita mengajar si Sophie? Sama kan? Bagaimana kita mengajar si Dio? Kan gitu kan? Sama semua. Dan penilaian kita sama. Soal kita sama. Inilah yang kita terapkan selama ini. Yang 3 nomor 1. Yang ABK itu yang mana? Yang 3 nomor 2. Kalau sudah pintar dia, tetapnya kita didik. Tapi kalau adalah yang lebih, yang kurang dari dia, yang kurang itulah yang kita berikan tambahan. Ya sama juga ini. Kalau sudah tinggi dia, ngapainlah dikasih tempat dia apa kan gitu kan? Tempat dia berpijak. Iya, supaya lebih tinggi. Ini yang terjadi nomor 3 itu. Terkadang sekolah itu yang seperti nomor 3 ini, begitu yang pintar tuh saja. Akhirnya apa? Yang bodoh makin bodoh kan gitu. Yang ABK makin ABK. Tertinggal dia. Tertinggal terus dia. Dan terus dia akan dibully. Tapi kalau kita berhasil memberikan pendidikan itu seperti nomor 3 yang di tengah, barulah kita yang namakan dengan madrasah inklusi itu tadi. Jadi sama kita. Jadi kalau dia ada kekurangan, kita berikan apa kekurangannya itu supaya bisa dia lebih dari kawannya, kan begitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian faktor pendukungnya apa? Coba kita lihat. Faktor pendukung itu tidak bisa itu jalan sendiri. Semangat pun saya, semangat 45. Ada keberanian, kita beranikan, kita terima. Kalau tak ada dukungan guru, kan itu kan? Saya bilang, pokoknya kita madrasah inklusi tahun 2021-2023 kita madrasah inklusi. Kita pasang di situ apanya? Spanduknya. Menerima siswa ABK. Kalau tak ada dukungan dari guru, tak ada dukungan dari orang tua, kemudian siswa lainnya dan masyarakat sekitar, itu nol juga ini. Terjadilah seperti gambar tadi. Akhirnya apa? Sama semua kita pilih. Dibully. Karena ada itu dulu yang setiap begitu dia masuk ke lokal masa Pak Awal lagi masih hidup. Begitu masuk dia ke lokal sebentar lari dia ke kamar mandi. Mandi dia. Baru balik dia. Kan ada dulu itu.
anak autis itu. Akhirnya berhenti sendiri dia. Kita sarankan dia masuk ke SLB, protes orang tuanya, tak mau orang tuanya, anakku sehat katanya. Kan itu kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia tarik diri anak itu. Tapi dengan tarik dirinya anak itu, ini menunjukkan adalah ketidakmampuan kita untuk memberikan pelayanan kepada dia. Tapi oke, itu sudah berlalu. Tapi ke depan bagaimana? Kemudian dukungan fasilitasi dari Kemenang dan pengawas. Menurut saya itu akan nihil nilainya jika tidak dapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau masyarakat itu pelan-pelan bisa kita yakinkan. Walaupun selama kami webinar ini, Pak, anak begitu kita bikin di situ spanduk menerima siswa ABK, madrasah inklusif. Banyak orang tua yang menarik anaknya dari sekolah itu. Itu banyak. Kenapa kami tidak mau disamakan dengan sekolah SLB? Dianggapnya madrasah SLB. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi masyarakat itu akan bisa kita berikan pengertian jika kita di dalam itu sudah solid untuk melaksanakannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penerapan pendidikan inklusif itu untuk semuanya, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kita lihat di gambar itu. Dia menulis pakai kaki. Pakai kaki dia menulis. Tapi dia disamakan dengan siswa yang normal. Ini tugas kita. Bagaimana supaya dia bisa diterima oleh kawannya dan dia tidak dibully. Selama ini kan sering yang bilang, bodoh kali lah kau, malas sekali lah kau. Kan itu sering kita ucapkan, malas sekali. Padahal kalimat-kalimat itu tidak boleh muncul kepada seorang anak. Tapi selama ini itulah yang kita ucapkan, kan gitu. Akhirnya apa? Kawannya ngikut. Nah, kawannya ngikut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian hakikatnya pembelajaran inklusi itu adalah pemenuhan pembelajaran berkualitas pada semua peserta. Kemudian pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian pembelajaran yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik kita. Jadi itulah dia hakikat dari inklusi itu. Kita lihat gambar itu. Walaupun dia punya kekurangan, tapi dia disamakan. Walaupun dia duduk di kursi roda, tapi dia disamakan dengan yang lainnya. Kan gitu. Jadi perlakuan yang sama terhadap ABK. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa saja rupanya ABK ini? Karena ABK ini, anak betul-betul khusus ini, ada yang permanen, ada yang temporer. Yang permanen itu apa? Tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, apalagi tunalaras, kemudian anak-anak spektrum autis, apalagi ADHD, ya, kemudian apalagi ADD, kemudian apalagi anak kesulitan belajar, apalagi anak berbakat dan cerdas, namun di kecerdasan itu istimewa, namun tidak tersalurkan kecerdasan yang istimewa itu tadi. Ini adalah yang permanen. Yang temporer itu apa? Anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah. Dengan keterbatasan ekonomi tadi, dia menjadi lemah. Kan begitu. Tapi setelah dia mendapat asupan yang memadai, akhirnya EQ-nya berubah, kan begitu. Atau anak-anak jalanan, apalagi
anak-anak korban bencana alam. Kemudian apa lagi? Anak-anak di daerah perbatasan atau pulau terpencil. Kemudian anak-anak yang menjadi korban HIV dan AIDS. Itu adalah temporer. Karena dia temporer, apabila dia diberikan pendidikan yang khusus tadi, maka dia akan bisa berubah menjadi normal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada keragaman kesulitan bagi ABK tadi. Apa saja itu? Ada penglihatan. Kita terkadang anak-anak itu sudah melapor, Pak, saya tak bisa melihat ke depan, tapi tetap dia di belakang kita bikin. Contoh Bu Rizka tadi di sana, dia nggak nampak saya, bilang sama saya pindah ke depan. Ya, jadi ini penglihatan. Kemudian ada pendengaran. Ada, kalau BBC kita dekat sama dia, nggak dengar dia. Tapi kalau dari jauh, dia dengar. Ada, ada. BBC kita nggak dengar dia. Tapi kalau dari jauh kita dengar dia. Ada, harus kuat kita bercakap sama dia kan gitu. Ada. Kemudian ada motorik halus, ada motorik kasar, ada berbicara, kesulitan berbicara. Sudah 6 tahun kita bisa bercakap. Kemudian kemarin itu kan ada siswa gitu. Siapa itu kemarin? Bercakap di satu-satu dia. Ada sempat itu. Iya, si Aprilia kan? Bercakap tentang apa dia? Ada. Jadi lah satuan murid tahun ini. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dia lah satu murid kita tahun ini. Ya itu satu itu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi di awal tadi, sebenarnya kita sudah menerima siswa inklusifnya kita, cuma tidak terdeteksi kita. Makanya tadi pukul rata semua kan kita. Kemudian ada intelektual atau berpikir, lemah berpikirnya. Ada sekali kita ucapkan tak paham dia, 2 kali belum lagi, begitu 3 kali baru oh iya. Ada kita begitu cakap ini, tengokinya kita bercakap ini. Ada kan? Nah. Kemudian ada disleksia. Nah, yang seru nanti disleksia ini, guru kita pun ada disleksia, termasuk saya juga. Saya juga disleksia kan? Iya. Apa itu disleksia? Nanti ada, kita lanjut terus. Iya, biar tahu kita, biar paham kita. Jadi kalau sudah paham kita, apa kekurangan kita, baru kita perbaiki, kan begitu. Kemudian ada perilaku sosial dan interaksi. Ada yang tak mau berkawan, menyendiri aja dia. Ada, asal nampaknya kawan itu tubuhnya, ditendangnya, ada kan gitu kan? Kemudian emosional, tak bisa nampak kawannya, asalnya emosi aja bawaannya kan gitu kan? Nah, jadi semuanya itu ada tingkatannya. Apakah dia tingkat ringan, apakah dia tidak ada, atau ringan, sedang, berat. Jadi semua itu tergantung pada ini. Jadi ini termasuklah salah satu bagaimana kita mengidentifikasinya. Ada anak tadi, begitu dia kita pindahkan ke depan, jarak 1 meter dia masih bisa melihat. Kan itu. Ada hanya 2 meter dia dari depan bisa melihat, ada 3 meter. Ada, tapi jadi sama sekali, harus pakai alat bantu kan itu. Berarti sudah berat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini semua itu ketingkatan itu di mana dia tingkatannya? Adakah dia ringan, apakah dia tidak ada, ringan, sedang atau berat? Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada dia. Jadi cara mengidentifikasinya, ini ada penglihatan. Kalau dia ringan, kesulitan melihat jarak jauh lebih dari 1 meter, membaca harus dekat mata, bisa dibatasi dengan kacamata. Kalau sedang itu apa? Kesulitan melihat jarak jauh lebih dari 1 meter, membaca buku dekat mata, tidak bisa diatasi dengan kacamata. Itu sudah sedang. Pakai kacamata kalau dia sudah tak bisa, itu sudah sedang. Yang berat itu bagaimana? Tak bisa melihat sama sekali. Ya itu nanti terakhir. Nah, begitu juga pendengaran, kesulitan mendengar suara halus, suara jauh, orang bicara pada umumnya, suara harus dikeraskan, itu ringan.
Kalau sedang itu apa? Kesulitan mendengar percakapan orang, harus melihat mulut atau bibir yang bicara, bisa diatasi dengan alat bantu dengar. Itu si Surya anak SD, anak SLB itu. Itu kalau kita bercakap kita sekuatnya di belakang dia nggak dengar dia. Tapi kalau dipukul dia, suruh tengoknya wajah kita, dilihatnya gerak mulut kita, dia paham apa yang kita ucapkan. Ini si Surya itu yang sering ngangkat-ngangkat itu. Iya, SLB. Yang berat itu apa? Sama sekali tidak bisa mendengar dan berkomunikasi harus menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Jadi ini adalah identifikasinya. Motorik kasar, kemudian motorik halus, bagaimana berbicara. Berbicara itu kalau dia ringan, ya, mengalami ringan gangguan dalam berbicara, seperti gagap, tidak jelas bunyi suara yang dikeluarkan. Sedang itu bicaranya sulit dipahami, berusaha keras saat berkata-kata, urutan kata-kata sering terbalik, menghindar untuk berbicara. Amin. Jadi kalau saya memulainya susah saya kalau berbicara, mengakhirinya mudah. Ada pula kan, memulainya dia mudah, mengakhirinya susah. Ada. Ya. Berulang. Ada. Ya. Yang berat itu kan bagaimana? Sama sekali tidak bisa berbicara. Itu dari bisu itu, kan gitu. Nah, jadi kalau saya bercakapnya mudah saya memulai apa ya? Sulit saya memulainya, mudah saya mengakhirinya. Kalau yang lainnya, terkadang kan kita sering mengucapkan pada saat anak itu rewel sekali anak itu. Kemudian begitu anak itu menangis, kita turuti apa yang maunya. Kan sering gitu kan? Biarlah, biar diam dia, kita kasih HP. Kan gitu kan? Kita kasih HP. Atau biarlah, jangan ribut dia. Biar aja, apa yang mau kasihnya? Kita ikuti. Selalu harus dituruti keinginannya. Tapi komunikasi tidak lancar sehingga anak itu menjadi tantrum. Anak-anak kita sekarang kan seperti itu. Coba kita lihat sekarang, anak. Begitu kita kasih dia HP, orang sebelahnya pun dia tidak peduli. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini akan bakal menjadi satu penyakit sama dia.